Hey guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor. Begini ceritanya. Film diawali di sebuah rumah sakit. Terlihat ada seorang dokter yang tengah terluka. Ia kemudian merangkak untuk menggapai sebuah telepon. Ternyata di situ ia tengah diterkam oleh seorang badut. Terlihat badut tersebut tersenyum sambil memandangi cermin. Dan setelah itu, si badut itu pun langsung mengeksekusi dokter tersebut dengan cara yang sangat luar biasa. Setelah merasa sangat puas, si badut itu pun kemudian pergi ke sebuah laundry. Di situ terlihat penjaga yang sangat lelap tertidur. Kemudian si badut itu pun masuk dengan santainya. Lalu ia pun mencuci bajunya. Sembari menunggu, dia membaca sebuah koran. Dia merasa sangat senang ketika membaca berita di koran itu. Beberapa saat kemudian terlihat ada seorang anak kecil iblis. Si badut itu pun kemudian mengajaknya bermain. Di situ juga terlihat si penjaga mulai terbangun. Dia melihat badut itu tengah asyik bermain. Akan tetapi dia tidak bisa melihat gadis kecil itu. Setelah si badut itu selesai dan pakaiannya kembali bersih, si badut itu pun meninggalkan tempat tersebut dan membunuh si penjaga itu. Lalu scene berpindah kepada seorang gadis yang bernama Sienna. Kala itu Sienna mempersiapkan sesuatu untuk merayakan hari Halloween besok malam. Dia terlihat membuat bajunya sendiri untuk dikenakan di acaranya nanti. Di sana juga terdapat sebuah pisau yang konon katanya pisau tersebut pisau sakti peninggalan ayahnya. Di rumah itu Sienna hanya tinggal bertiga saja dengan ibu dan adiknya yang bernama Jonathan. Di sana mereka membicarakan soal acara besok malam, di mana Jonathan ingin merayakan Halloween dengan mengenakan kostum badut. Akan tetapi Sienna melarangnya. Karena dia merasa takut dengan apa yang ia tahu tentang berita badut yang menewaskan 9 orang. Dan ada info juga yang mengatakan bahwa badut itu sudah tewas. Akan tetapi yang jadi pertanyaannya bahwa jasad si badut itu tidak ditemukan hingga sekarang. Dan ternyata ayahnya mereka juga tewas karena sebuah kebakaran di dalam mobilnya sendiri. Saat Sienna tengah tertidur, dia bermimpi yang sangat aneh. Dia berada di sebuah tempat seperti kafe badut. Terlihat di sekitar orang-orang bernyanyi bersama. Lalu kemudian di tempat tersebut juga ada si badut itu. Sehingga membuat Sienna kaget. Di situ badut tersebut membagikan hadiah kepada semua orang. Dan seketika itu juga tempat tersebut menjadi pesta berdarah. Dia membakar dan membunuh semua orang-orang di situ. Dan hanya menyisakan Sienna seorang diri. Saat akan menyerang Sienna, Sienna menemukan sebuah pisau. Ketika si badut itu akan membakar Sienna, Sienna kemudian menangkisnya dengan pisau tersebut. Seketika itu juga Sienna bangun dan kamarnya pun terbakar. Ternyata mimpinya itu bukanlah mimpi biasa. Mungkin itu adalah sebuah pertanda buruk bagi Sienna. Lalu ibu dan adiknya pun panik melihat kamar Sienna terbakar. Dan kemudian mereka pun memadamkan api tersebut. Sienna sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kamarnya terbakar. Pada esoknya Sienna pergi ke sebuah toko. Di sana dia membeli aksesoris sayap. Namun saat dia mencobanya, tiba-tiba ada badut yang persis seperti dalam mimpinya. Badut itu terus memandanginya. Hal tersebut membuat Sienna kaget. Namun pikir Sienna mungkin itu hanya orang saja yang mengenakan topeng badut. Meskipun begitu, Sienna tetap merasa takut. Lalu Sienna pun pergi untuk membayar aksesorisnya. Akan tetapi si badut itu terus mengikutinya. Dan tiba-tiba si badut itu pun menghampiri Sienna. Jelas Sienna merasa kaget. Lantas dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya penjaga toko tersebut harus tewas oleh si badut tersebut. $8.99. Alright, sir. Di lain tempat, Sienna menceritakan kepada temannya bahwa dia melihat seseorang yang menggunakan kostum badut. Dia juga menceritakan bahwa badut tersebut pernah ada di dalam mimpinya. Namun di sini temannya mencoba meyakinkan Sienna bahwa mungkin itu hanya kebetulan saja. Apalagi sekarang adalah hari Halloween. Saat tiba di rumah, Jonathan memperlihatkan sebuah sketsa bekas peninggalan ayahnya mereka, di mana menurut hasil dari berkas tersebut si badut akan kembali meneror. Di sini mulai terungkap bahwa ayah mereka tahu banyak tentang si badut itu. Lalu Sienna kaget saat melihat sketsa dari rupa si badut itu. Dan anehnya sketsa itu diperlihatkan kostum yang sama persis dengan apa yang akan dikenakan Sienna. Namun Sienna menganggap itu semua hanya kebetulan dan tak terlalu memikirkannya. Akan tetapi Jonathan terus menegaskan bahwa itu semua nyata. Karena Jonathan melihat sendiri keberadaan badut tersebut dengan si gadis iblis itu di sekolahannya. Jonathan terus meyakinkan Sienna agar percaya kepadanya. Dan meminta Sienna jangan pergi ke pesta nanti malam. Lalu si badut itu pun kini menghampiri temannya Sienna yang bernama Barbara. Barbara sendiri awalnya tidak curiga dan menganggap itu hanya kostum yang sangat bagus. Lalu Barbara pun memberikan hadiah. Akan tetapi setelah dilihat dalam plastik si badut itu, Barbara terkaget setelah melihat isinya. Di sini Barbara mengawasinya dari dalam.
Pada malam harinya terdengar suara di lantai bawah. Setelah dilihat, benar saja pintu kacanya sudah pecah. Barbara pun kaget saat melihat si badut yang sudah ada di dalam rumahnya. Si badut itu kemudian senyum dan tiba-tiba si badut langsung membunuhnya dengan sangat kejam. Sementara itu, Sienna kini sudah siap untuk merayakan Halloween dengan kostumnya. Di sana dia sudah janjian dengan temannya. Mereka merayakan Halloween dengan senang, minum-minum sampai liar. Sementara itu, si badut yang masih di rumah Barbara kedatangan anak-anak yang meminta hadiah. Dengan penuh senyum, si badut itu memberikan satu persatu permen yang dibawa menggunakan kepala orang. Mereka sama sekali tidak curiga bahwa kepala tersebut kepala manusia. Saat di rumah, terlihat Jonathan yang sangat resah, karena dia takut kalau si badut itu benar-benar akan datang kembali. Lalu kemudian ia memberitahukan ke ibunya. Namun sang ibu tidak percaya sama sekali dengan apa yang diceritakan Jonathan soal si badut yang akan datang. Sempat terjadi pertengkaran karena Jonathan berkata kasar. Kemudian Jonathan pun pergi dari rumah. Ibunya mencoba mengejar, namun saat dia melihat ke garasi, terlihat mobilnya yang sudah berantakan. Ibunya menganggap bahwa itu adalah perbuatan Jonathan. Saat tengah dibersihkan, namun apa yang terjadi? Si badut sudah ada di dalam mobil, sembari memegangi senjata dan tiba-tiba... Sementara itu, Sienna yang tengah asik, dia melihat seorang anak kecil iblis menampakkan dirinya. Akan tetapi hanya Sienna lah yang bisa melihatnya. Dia yang merasa ketakutan dan terjadilah keributan. Lalu Jonathan kembali ke rumahnya. Namun Jonathan kaget setelah melihat ibunya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia mencoba berlari dan menghindar. Si badut kemudian melihat pisau yang ada di kamarnya Sienna. Lalu dia membawa pisau tersebut bersama dengan Jonathan. Sementara itu Sienna yang dalam perjalanan menuju pulang, temannya sempat kesal dengan apa yang Sienna lakukan di tempat tersebut. Akan tetapi Sienna sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Sienna pun mendapat sebuah telepon dari Jonathan. Dia menyuruh Sienna datang ke sebuah karnaval. Terdengar seperti Jonathan meminta tolong. Dan ternyata yang menelepon adalah si gadis iblis yang menyerupai suara Jonathan. Lalu Sienna dan teman-temannya pun bergegas ke tempat tersebut. Setibanya di sana, Sienna lah yang akan menjemput Jonathan sendirian dan meminta temannya menunggu saja di dalam mobil. Sementara mereka masih menunggu, kemudian keluar ingin buang air kecil. Mereka tidak sadar kalau mereka kini sedang diincar oleh si badut. Saat tengah asik buang air kecil, tiba-tiba Sienna yang masih berputar-putar di tempat itu, dia mendengar suara temannya yang meminta tolong. Naas sekali dia menemukan temannya itu dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Dan kini dia harus berhadapan dengan si badut itu. Sementara itu Jonathan yang kembali sadar dari pingsannya, ia berlari dan mencari jalan keluar. Namun dia malah bertemu dengan si badut itu. Meskipun dia bersembunyi, akan tetapi si badut selalu mengetahuinya. Sienna sendiri yang terbangun dari pingsannya langsung menikam si badut dari belakang. Mereka berdua bingung dan sangat sulit sekali untuk keluar dari tempat tersebut. Dan disinilah Sienna dan si badut itu berduel. Merasa si badut sudah tewas, akan tetapi dia bangkit dan langsung menikam Sienna. Dan akhirnya Sienna pun terperosok ke bawah. Lalu si badut memasukkan Sienna ke dalam box yang berisikan air. Tidak ada yang bisa ia lakukan di sana dan hanya bisa untuk meminta tolong. Di luar, Sienna melihat orang-orang yang tengah asik bermain. Akan tetapi mereka semua tak menghiraukannya. Perlahan Sienna pun kehabisan napas dan akhirnya Sienna pun tewas. Tapi pisau sakti warisan dari ayahnya itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan membuat Sienna hidup kembali. Di saat si badut tengah menyerang Jonathan, Sienna langsung menikamnya dari belakang. Merasa tidak cukup, akhirnya Sienna pun memenggal kepala si badut itu sampai putus. Tiba-tiba saja si gadis iblis itu muncul. Akan tetapi dia hanya mengambil kepala si badut itu. Lalu kemudian dia pun pergi. Dan akhirnya mereka pun selamat.
Dan di akhir film diperlihatkan si badut lahir kembali dari rahim seorang perempuan.